أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, sudah menjadi hal yang pantas kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah kembali memberikan kepada kita kenikmatan untuk bangun pada hari ini. Maka kenapa kita ketika bangun tidur hendaknya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita setelah Allah memberikan kematian sejenak berupa tidur, dan hanya kepada Allah kita kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk bangun, karena berapa banyak orang yang tidur tak bangun lagi, Pak. Ya Bu? Dan ini realita. Ada sebagian saudara kita tidur dia, kemudian tak lagi Allah berikan kesempatan kepadanya untuk bangun dari tidurnya, karena Allah panggil dia. Kenikmatan bangun, kenikmatan hidup tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang sangat berharga agar kita mampu untuk memperbaiki serta memaksimalkan penghambaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi usia kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan senantiasa Allah permudah kita untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita serta bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan impian kita adalah dengan salawat yang kita ucapkan, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita beserta seluruh keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk subuh kali ini insyaallah kita sama-sama akan membahas terkait dengan sebuah surat, Pak. Sebuah surat dari Al-Qur'an yang mana surat ini sangat melekat dalam kehidupan kita.
Surat ini surat yang kita baca pada setiap rakaat sholat kita. Surat yang kalau kita tak baca dia maka tak sah sholat kita. Surat apa kira-kira Pak? Ya Bu, surat Al-Fatihah. Kenapa kita ingin membahas surat Al-Fatihah ini? Karena memang surat Al-Fatihah ini surat yang sangat melekat dalam kehidupan kita. Sehingga harapannya dengan pembahasan surat Al-Fatihah ini kita mampu memahami dengan benar kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, dan kita paham ketika membaca surat Al-Fatihah ini sehingga kita pun mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir bahwasanya salah satu mukjizatnya, salah satu kehebatan Al-Fatihah ini, salah satu tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan Al-Fatihah ini surat yang sangat mudah dihafal. Ya Bu, kalau kita Pak mencoba mengingat kembali memori-memori kita, kapankah kita pertama sekali menghafal surat Al-Fatihah? Ada yang masih ingat Pak? Bu, kapankah kita pertama sekali menghafal surat Al-Fatihah? Dulu waktu kita kecil. Ya Pak? Pertanyaan berikutnya, ketika kita menghafal surat Al-Fatihah, apakah kita memfokuskan? Perlu waktu khusus, perlu fokus duduk serius berulang-ulang kali menghafal Al-Fatihah, atau hafal secara otomatis? Ya Pak? Ya Bu? Kalau kita sekarang mau hafal Quran, mungkin ada anak-anak saudara kita, cucu kita yang menghafal Quran, ataupun bahkan kita ketika ingin menghafal Al-Quran itu perlu duduk fokus, bahkan membacanya berulang-ulang baru kita dapat hafal. Tapi tidak demikian dengan Al-Fatihah. Ya Bu, Al-Fatihah ini mudah untuk dihafal. Kenapa? Salah satu kebesaran Allah, salah satu i'jaz Al-Fatihah, Allah jadikan ia surat yang mudah dihafal, dan hampir bahkan kita bisa katakan seluruh umat Islam kenal. Meskipun ada yang tak kenal dan tak hafal, tetapi secara umum, secara mayoritas umat Islam itu mengenal dan menghafal surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini surat yang sangat melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi terjemahan mungkin kita sudah paham Pak. Ya Bu, terjemahan Al-Fatihah kita sudah mengerti. Nah, yang kita inginkan di sini, kita tidak hanya sekedar memahami arti secara terjemahan Al-Fatihah, tetapi kita juga memahami kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Fatihah ini kita kenal juga dengan namanya Ummul Kitab. Ya Bu? Ya Pak? Dengar kita atau kenal kita dengan namanya Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Kitab? Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Induknya Al-Quran, induknya surat-surat yang ada dalam Al-Quran, induknya ayat-ayat Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah itu? Karena Al-Fatihah itu menjelaskan dan mengandung makna, kandungan prinsip dasar keislaman yang memang kaitannya dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nanti kita akan bahas satu persatu.
Itulah alasannya kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, induknya surat-surat dan yang ada dalam Al-Quran. Karena memang mencakup, Al-Fatihah itu pembahasannya mencakup seluruh kehidupan, seluruh prinsip, seluruh unsur-unsur kehidupan manusia, terkhususnya kehidupan kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fatihah ini selain dia dikenal dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, dikenal juga dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Apa itu Sab'ul Mathani? Sab'un 7. Al-Mathani yang sering diulang-ulang. Kenapa dinamakan dengan Sab'ul Mathani? Karena 7 ayat yang sering diulang-ulang. Maka dari sini kita memahami bahwasanya Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Berjumlah 7 ayat, termasuklah Bismillahirrahmanirrahim pada ayat pertama. Meskipun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan? Ya Pak, terjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama-ulama kita terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan. Maka terjadi perbedaan fikih. Ada yang membaca secara jelas Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca secara sir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena berbeda pendapat di kalangan ulama terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah atau bukan. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuklah ia ayat dari surat Al-Fatihah. Maka dengan masuknya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, jadilah dia 7 ayat surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ayat pertama. Masuklah kita ayat pertama. Sebelumnya kita setelah tadi menyampaikan bahwasanya Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Kenapa? Karena mencakup unsur-unsur besar, unsur-unsur utama dalam agama Islam. Maka dalam hal ini Dr. Amru Khalid dalam kitab yang beliau karang, judul kitabnya Khawatirul Quran, beliau menyampaikan bahwasanya Al-Fatihah itu menjelaskan tentang 3 unsur utama agama Islam. Ada berapa Bapak Ibu? 3 unsur utama agama Islam, 3 prinsip utama agama Islam. Yang pertama, Al-Fatihah itu menjelaskan tentang tauhid, tentang akidah, keyakinan, bagaimana semestinya kita bertauhid. Itu Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihah menjelaskan tentang konsep, tentang unsur ibadah. Unsur ibadah, bagaimana semestinya kita seorang muslim beribadah. Dan yang ketiga tentang manhaj. Apa itu manhaj? Jalan, cara, gaya hidup, bagaimana semestinya kita hidup, bagaimana semestinya interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan interaksi sosial kita kepada makhluk Allah, terutama manusia. Jadi ini Pak, Al-Fatihah ini 3 dia dinyatakan oleh Dr. Amru Khalid. Pertama, akidah, keyakinan, bagaimana kita berakidah. Kemudian yang kedua,
ibadah. Bagaimana kita beribadah. Kemudian yang ketiga, manhaj, gaya hidup. Bagaimana mestinya kita memiliki pola gaya hidup di dalam kehidupan kita di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bahas. Maka yang pertama, kandungan Al-Fatihah itu menjelaskan tentang konsep akidah, konsep tauhid. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4 membahas tentang akidah, tauhid. Kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara terjemahan itu, Pak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Bu? Nah, sekarang kita bahas kandungannya, maknanya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kenapa Allah di awal surat Al-Fatihah ini menyatakan Bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Artinya Bapak Ibu, hendaknya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berislam, tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dini kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita. Maka bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Setiap aktivitas pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, mesti kita jadikan orientasi tujuan aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, serta menjadikan Allah, mendapatkan ridha Allah sebagai tujuan dari amal-amal ibadah yang kita lakukan. Maka ini kenapa awalnya adalah Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah mengajarkan kita, Bapak Ibu. Kenapa? Jelas. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada kuasa kita, Pak. Tak ada kemampuan kita. Tidak ada kekuatan daya kita, melainkan merupakan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tauhid, Pak. Ya, Bu, tauhid, yakin kita. Maka tadi dimulakan dengan tauhid. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Artinya apa? Melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, serta menjadikan Allah, ridha Allah sebagai bentuk tujuan dari setiap aktivitas kita. Kita libatkan Allah, kita sebut bismillah dalam kerjaan, semua aktivitas kita, dan kita jadikan Allah sebagai tujuan kita. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini juga tauhid, akidah. Kenapa? Karena kaitannya dengan asma wa sifat Allah, nama dan sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim dari Asmaul Husna 99, diantaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau dari bahasa Indonesianya, terjemahannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Pernah kita kaji, Pak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa kira-kira bedanya, Bapak Ibu? Kenapa Allah sebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim?
Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaannya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim persamaannya sama-sama berkaitan dengan rahmat Allah. Ar-Rahman itu rahmat Allah, ada kaitannya dengan rahmat Allah. Ar-Rahim itu kaitannya dengan rahmat Allah. Jadi sama-sama kaitannya dengan rahmat Allah. Itulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaannya apa? Perbedaannya Ar-Rahman, rahmat Allah yang Allah berikan untuk seluruhnya. Ya Pak, Bu? Rahmat Allah yang Allah berikan untuk seluruh makhluknya. Ini Ar-Rahman. Curahan rahmat Allah dengan sifatnya Ar-Rahman yang Allah berikan rahmatnya kepada seluruhnya, kepada manusia, kepada hewan, kepada malaikat, kepada tumbuhan. Kan semuanya dapat rahmat Allah, Pak. Kenapa ayam bisa makan dia? Karena rahmat Allah. Ya Bu, kenapa pohon bisa tumbuh? Karena rahmat Allah. Maka Ar-Rahman, rahmat Allah dengan Allah memiliki sifat yang mencurahkan rahmatnya kepada seluruhnya, baik manusia dan bukan manusia, baik yang beriman dan yang belum beriman. Maka tak perlu kita heran Bapak Ibu, kenapa mereka yang belum beriman, awak bahasakan belum Pak, mudah-mudahan dapat hidayah beriman mereka. Kenapa mereka yang belum beriman tapi tetap Allah berikan kasih sayang, tetap bisa hidup, tetap bisa makan, ya Pak? Padahal mereka tidak atau belum beriman. Bukti rahmat Allah dengan Ar-Rahman. Oke Bapak Ibu, rahmat itu sifat Allah yang mencurahkan rahmatnya kepada seluruhnya, baik manusia maupun bukan manusia, baik yang beriman maupun yang belum beriman. Ar-Rahim, sifat Allah yang Allah berikan rahmatnya khusus. Nah, itu bedanya Pak. Rahman, sifat Allah dengan curahan rahmatnya secara umum kepada seluruhnya. Ar-Rahim, sifat Allah, sifat dan asma Allah yang mencurahkan rahmatnya khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, terhadap kita Pak mukmin yang beriman, rahima. Allah gunakan di situ kata rahima, memberikan rahmat. Jadi beruntung kita Pak. Ya Bu, beruntung atau kita tidak kita Bu? Beruntung. Kenapa? Ketika ada keimanan dalam diri kita, ketika kita merupakan hamba Allah yang mukmin yang beriman, kita dapat rahmat Allah karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dapat awak dua-duanya Pak. Dapat keduanya. Kita dapat rahmat Allah karena Allah Ar-Rahman, dan kita dapat rahmat Allah karena Allah Ar-Rahim. Dapat kita dua-duanya. Sementara mereka yang belum beriman hanya satu. Dari Ar-Rahmannya Allah saja. Kita yang beriman dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dengan kedua sifat ini Allah curahkan rahmat kepada kita. Luar biasa. Maka perlu kita yakini Pak, bahwasanya Allah terhadap kita orang-orang yang beriman pasti mencurahkan rahmatnya kepada kita, karena Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim.
Mungkin pernah dalam kehidupan kita, Pak, menghadapi kondisi diuji kita dengan ujian yang dahsyat, diuji kita dengan cobaan yang luar biasa. Maka disinilah diuji keimanan kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, kita mesti mengingat, kita orang-orang yang beriman tidak akan pernah Allah tinggalkan. Kenapa? Karena Allah mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini yang mesti kita yakini, Pak, sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dari terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Bu, maka ayat kedua ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita berakidah. Patut kita meyakini bahwasanya pujian, rasa syukur kita itu hendaknya kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka puji-pujian kita hendaknya kita memuji Allah. Kenapa kita mesti memuji Allah? Karena Allah Rabbul Alamin. Kita yakin itu, Pak, bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Allah gunakan kata Rabbul. Rabbul itu apa? Tuhan, ilah. Apa beda ilahun sama Rabbul? Ya kan, Pak? Kalau kalimat tauhid kita, Bu, la ilaha illallah. Ada kata ilahun. Ilahun itu Tuhan. Tuhan yang kaitannya dengan sembahan. Ya Bu, dengan tujuan beribadah. Maka la ilaha illallah dijelaskan oleh ulama di dalam beberapa kitab akidah, artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ilahun kaitannya dengan ibadah, dengan ibadah yang harus kita tujukan hanya kepada Allah. Nah, pada ayat kedua surat Al-Fatihah, Rabbun. Apa itu Rabbun? Tuhan juga. Tuhan yang kaitannya dengan urusan, dengan pekerjaan. Rabbul Alamin, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang berikan kehidupan, Allah yang menetapkan kematian, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jodoh, Allah yang memberikan bantuan solusi dan seterusnya. Lalu mengapa kita terlalu besar mengharap kepada manusia? Ya Bu, terkadang kita di hidup ini, Pak, terlalu besar kita mengharapkan manusia. Boleh atau tidak, hanya sekedarnya secara fitrah manusia, dan juga Allah memerintahkan wa ta'awanu, saling tolong menolong. Namun janganlah harapan kita kepada manusia mengalahkan harapan kita kepada Allah. Maka tadi Al-Fatihah itu tauhid. Kita sandarkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah jelas dalam ayat kedua menyampaikan Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan yang mengatur segala urusan di alam semesta. Allah yang berkuasa, Bapak Ibu, yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan atas alam semesta ini. Menurut keyakinan kita sebagai seorang muslim, siapa dia? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kenapa kita tidak memperbanyak meminta kepada Allah? Kenapa kita masih memiliki harapan yang lebih besar kepada manusia, sementara manusia itu seyogyanya berharap secara besar kepada Allah? Kenapa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka puji-pujian kita, amal ibadah kita, hendaknya kita berupaya agar memang segala macam bentuk amal ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Awakan dalam hidup ini, itulah setan tadi, Pak. Halus dia menggoda hati manusia agar mendapatkan pujian dari manusia. Betul, Pak? Agar kita terlalu memuji secara berlebihan kepada manusia, padahal yang mengatur, yang menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah Allah. Maka perlu kita memahami dan meyakini di dalam kehidupan kita Rabbul Alamin. Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Maka tadi di awal, kembali ke awal, bismillah, menyebut nama Allah, karena Allah yang berkuasa atas diri ini, serta Allah lah yang memberikan kemudahan dan menetapkan kehidupan kita sebagai manusia. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Maka ini ayat kedua. Ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah kita tadi jelaskan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terkait dengan rahmat Allah sama rahmat Allah, perbedaannya Ar-Rahman rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruhnya, Ar-Rahim rahmat Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman mendapat rahmat Allah karena Allah Ar-Rahman dan karena Allah Ar-Rahim. Dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam disebutkan demikian, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sawuni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ketiga kita sudah jelaskan. Masuklah kepada ayat keempat. Apa ayat keempat? Maliki yaumiddin. Ya Pak? Maliki yaumiddin. Apa terjemahannya? Raja, penguasa pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dahsyat. Maliki yaumiddin, kita semua ini, Pak, akan mati. Akan meninggal. Nasib kita ini semua, Pak, merasakan kematian, merasakan wafat, dan kita juga nantinya akan merasakan hal yang sama. Apa itu? Merasakan kehidupan di akhirat. Namun kondisi kehidupan kita itu berpengaruh dengan kondisi kehidupan kita di akhirat nanti. Maka apa kata Allah dalam Al-Fatihah ayat keempat? Maliki yaumiddin, raja, penguasa. Hanya Allah yang berhak menetapkan kehidupan manusia nanti di akhirat. Di hari kiamat, Pak, Allah yang memiliki kekuasaan atas kondisi manusia. Apakah manusia itu di surga atau neraka? Siapa yang menetapkan? Allah. Bagaimana kondisi manusia di hari kiamat? Apakah bahagia atau mendapatkan siksa? Siapa yang menetapkan? Allah. Siapa yang mengatur tentang kondisi hari kiamat nanti? Allah. Maliki yaumiddin, raja yang berkuasa pada hari kiamat. Toh kenapa kita di dunia masih menjadikan manusia sebagai tujuan aktivitas? Karena pada dasarnya tauhid, keyakinan yang mesti kita tanamkan bahwasanya nanti di akhirat ridha Allah yang perlu kita cari, ridha Allah yang perlu kita dapat dan kita raih. Kenapa? Karena Allah Maliki yaumiddin, yang berkuasa, yang menentukan, yang berkuasa penuh
nanti bagaimana situasi hari kiamat, bagaimana kondisi kita di hari kiamat, apa tempat kita nanti di hari kiamat. Yang berhak memutuskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin mendapatkan ridha Allah, buatlah baik-baik amal soleh di kehidupan kita Bapak Ibu. Ikhlas tujuannya karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rabbul Alamin itu kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, kita makan, kita bisa sholat, kita semuanya. Karena Allah yang mengatur kita, ada siang, ada pagi, ada gelap, ada terang, kehidupan kita di dunia. Kaitannya dengan Allah tak pernah akan terlepas. Nah, kehidupan kita di akhirat nanti juga Allah. Kenapa? Karena Allah Maliki Yaumiddin, Raja, penguasa di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita di dunia ini yang kita harapkan adalah Allah. Hidup kita nanti di akhirat yang kita harapkan juga adalah Allah. Karena di dunia Allah Rabbul Alamin, di akhirat Allah Maliki Yaumiddin. Jelas itu Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Surat Al-Fatihah yang kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Kita sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa Pak? Biasanya sampai jam 6:30. Siap Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Konsepnya konsep akidah, tauhid, dari ayat 1 sampai ayat 4. Yang kedua, konsep yang terdapat dalam Al-Fatihah adalah ibadah. Apa Bapak Ibu? Ibadah. Ayat keberapa? Ayat kelima, satu ayat saja. Cuman maknanya dalam. Apa kata Allah dalam ayat kelima? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu. Maka konsep kedua dalam surat Al-Fatihah itu kaitannya tentang ibadah. Bagaimana semestinya kita beribadah? Ikhlas. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu Bapak Ibu pembatasan, dibatasi. Apa yang dibatasi? Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna iyyaka na'budu. Salat kita karena Allah. Puasa kita karena Allah, zakat, haji kita karena Allah, sedekah kita karena Allah. Kenapa? Iyyaka na'budu. Karena bisa jadi Bapak Ibu, kita terkadang terjerumus ke dalam ibadah namun niatnya beda. Nah ini kenapa? Ya tadi setan tak akan pernah tinggal diam. Sampai hari kiamat mereka pasti akan menjerumuskan kita. Maka ketika kita tersadar bahwasanya kita sudah salah dalam berniat menjadikan tujuan ibadah kita ingat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya untukmu ya Allah kami menyembah. Hanya untukmu ya Allah kami beramal. Ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami bermohon pertolongan. Pak, Bu, dalam Al-Fatihah ini ayat kelima, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Pertanyaannya, jadi apa hukum minta tolong sama manusia? Karena dalam Al-Fatihah
hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi bagaimana hukum meminta tolong kepada manusia, Pak? Cuma nih Pak titik temunya? Ya Bu, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi awak dalam hidup ini sering minta tolong sama manusia. Jadi apa hukum meminta tolong sama manusia, sementara di dalam Al-Fatihah ayat kelima hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, titik temunya adalah supaya kita memiliki pemahaman, Pak. Titik temunya adalah di dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dijelaskan bahwasanya meminta tolong kepada manusia, hukmul isti'anah, bahasa Arabnya isti'anah, hukum meminta tolong kepada manusia itu boleh selama apa yang kita minta kepada manusia itu merupakan kuasa manusia. Merupakan kuasa manusia. Mampu manusia melakukannya secara fitrah dia manusia, mampu dia, dan itu yang kita minta bantu kepadanya, maka boleh. Boleh. Contoh misalnya Bapak Ibu, habis gas di rumah. Ibu, habis gas di rumah. Maka ibu-ibu minta tolong sama bapak-bapak untuk memasangkan gas atau untuk beli gas. Bang, gas habis, mau masak nih. Habis pula gas. Minta tolong ibu-ibu untuk beli gas kepada bapak. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Kenapa boleh? Karena membeli gas, memasang gas, mampu nggak manusia? Mampu. Maka selama itu kemampuan manusia boleh. Yang tidak boleh adalah meminta pertolongan kepada manusia dalam hal-hal yang bukan kemampuan manusia. Contoh, menurunkan hujan. Ya Pak, menurunkan hujan. Contoh yang lain, membuat seorang wanita cinta kepadanya. Bukan kuasa manusia. Ya Bu, awak mau pesta, mendung di atas, mendung nih gitu ya. Gimana pesta awak? Ya, tiba-tiba tumbuhlah di halaman tuh bawang, cabai, di atas lidi pula deh Pak. Ya. Agak lain tumbuhnya Bapak Ibu. Tumbuh lihat bawang, cabai, tomat apa di atas lidi. Apa maksudnya itu Pak? Masih ada Pak di masyarakat kita? Masih Pak ya? Oh jauh dulu saya. Ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Kuasa manusia nggak Ibu? Untuk menghentikan hujan supaya tak turun hujan, kuasa manusia tidak? Tidak. Yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan kuasa Allah. Maka tak boleh kita meminta kepada selain Allah. Ya, dulu ada di Mandalika yang pakai apa itu? Ya Bu ya, ada balap di Mandalika, mau balap hujan. Trennya hujan juga. Tak ampuh dia. Kenapa? Bukan kuasa manusia. Maka tak boleh. Selama itu merupakan kekuasaan Allah, kuasa Allah dan bukan kuasa manusia, maka minta tolongnya hanya kepada Allah. Namun ketika hal itu merupakan kuasa manusia untuk melakukannya, maka boleh. Kenapa? Karena ini perintah Allah juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Perintah untuk saling tolong menolong dalam hal yang memang kuasa manusia. Ini kadang luar biasa, kepada manusia aja tak boleh Pak. Selama itu bukan kuasa manusia. Ini ada kepada orang mati dia Pak. Orang mati yang dimintanya tolong. Pergi dia ke makam. Pergi dia ke kuburan. Minta tolonglah dia supaya lancar usahanya. Supaya Allah bisa. Tapi jelas, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan yang merupakan memang kuasa Allah. Maka kembali tadi Rabbul Alamin. Minta jodoh, ya Pak. Kalau minta didoakan boleh atau tidak Pak? Boleh minta didoakan. Kenapa? Karena mendoakan itu mampu manusia. Tapi memastikan hati seseorang wanita suka kepadanya, dengan cara meminta tolong kepada selain Allah, maka tak bisa, tak boleh. Karena dapat kita kenal dengan pelet dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kuasa untuk menjadikan seseorang cinta itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan yang memang itu kuasa Allah sebagai Rabbul Alamin. Itu yang kedua, ibadah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ringkas saja. Yang ketiga, konsep Al-Fatihah itu adalah manhaj. Manhaj itu apa? Gaya hidup, pola hidup, bagaimana semestinya kita hidup. Dijelaskan Allah dalam ayat berikutnya, ayat ke-6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah petunjuk untuk tetap berada pada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa maksud siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, awak dulu waktu kecil memahami siratal mustaqim itu sirat, jalan yang akan kita lalui nanti di hari kiamat, ya. Kan ada sirat tuh. Kalau dulu diajarkan itu bagaikan rambut yang dibelah berapa gitu, ya. Maka siratal mustaqim di sini bukan itu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu dua maknanya. Yang pertama, siratal mustaqim dijelaskan di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, artinya adalah Islam. Syariat Islam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami petunjuk agar tetap mampu menerapkan nilai-nilai Islam. Ya Pak, kemarin ketika khutbah Jumat saya sampaikan bahwasanya hidayah itu tidak hanya diperlukan oleh mereka yang belum beriman. Kita yang sudah beriman tetap perlu hidayah, dan ini yang kita minta, ya Allah berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk apa? Siratal mustaqim, berada pada jalan yang lurus, berada pada nilai Islam. Itu yang pertama Pak. Siratal mustaqim artinya Islam, nilai-nilai Islam. Yang kedua, siratal mustaqim artinya pada ayat berikutnya. Makna siratal mustaqim pada ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, nilai-nilai Islam, jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ada beberapa golongan yang Allah sebutkan dalam ayat terakhir surah Al-Fatihah. Pertama, Allah sebutkan golongan yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. An'amta alaihim. Ini yang sering salah baca. Ada yang bilang am'amta, ya. Ada yang an'amta. Yang benar adalah an'amta. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim, yaitu jalan hidup, gaya hidup yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. An'amta alaihim. Siapa mereka yang Allah berikan kenikmatan? Minan nabiyyin, para nabi. Wasyuhada, minan nabiyyin, para nabi. Kemudian yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, memiliki keimanan yang kokoh. Wasyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid.
wassalihin, orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang Allah an'amta alaihim tadi, yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Para nabi, para siddiq yang memiliki keimanan yang kokoh, wasyuhada, orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, wassalihin, orang-orang saleh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita minta, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, agar hidup kita sama seperti hidup para nabi. Gaya hidup kita, gaya hidup para nabi. Berat, susah. Ada yang kedua, siddiq, gaya hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang siddiq, memiliki keimanan yang kokoh. Ini kadang awal-awal iman awalnya turun. Susah juga nih, berat. Ada yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Bagaimana hidup kita? Seperti orang-orang yang memang menginginkan wafat dalam keadaan syahid. Ini pun berat. Para nabi berat. Mengikuti kehidupan para nabi berat. Mengikuti kehidupan orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh berat. Mengikuti kehidupan orang-orang yang syahid berat. Tapi ada yang keempat. Siapa mereka yang keempat? As-salihun, orang-orang soleh. Ini yang kita minta Bapak Ibu, hidayah, agar kita tetap berada pada siratal mustaqim. Gaya hidup orang-orang, gaya hidup para nabi, gaya hidup para siddiq, gaya hidup para syuhada, atau gaya hidup orang-orang soleh dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Ghairil maghdubi alaihim. Golongan yang kedua, bukan gaya hidup orang-orang yang Allah berikan murka kepadanya. Kalau tadi an'amta alaihim, yang Allah berikan kenikmatan 4 tadi, nabi, siddiq, syuhada, saleh. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukan gaya hidup mereka yang Engkau berikan murka. Golongan berikutnya, orang yang Allah berikan murka, al-maghdub, yang Allah berikan murka kepada mereka. Siapa mereka? Al-maghdub alaihim, yang Allah berikan murka kepada mereka. Dijelaskan dalam kitab tafsir, al-maghdub alaihim, yang Allah berikan murka kepada mereka adalah Yahudi. Yahudi. Maka Yahudi itu, Pak, al-maghdub alaihim, yang Allah berikan murka kepada mereka. Waladdallin, ya Allah, dan bukan juga gaya hidup orang-orang yang sesat. Siapa mereka yang sesat? Ini, Pak, tak bisa awak sebutkan. Paham Bu ya? Ya Bu ya? Ini Allah sebutkan dalam Al-Fatihah, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita minta. Hidup dengan siratal mustaqim. Hidupnya para nabi, hidupnya para siddiq, hidupnya orang-orang saleh, hidupnya orang-orang yang mati syahid. Bukan gaya hidup mereka yang Allah berikan murka. Bukan gaya hidup Yahudi al-maghdub alaihim. Bukan pula gaya hidup mereka yang Allah sampaikan ad-dallin. Jadi Bapak Ibu, gaya hidup kita gaya hidup yang mana? An'amta alaihim, gaya hidup orang-orang yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Awak sholat, alhamdulillah, ya Pak. Awak sholat, puasa, tetapi terkadang masih hidup dengan gaya-gaya yang tidak Islam, ya Bu. Contoh misalnya ibu-ibu, bukan ibu-ibu, adalah saudara-saudara kita sholat, dia sholat, tapi selepas sholat tak berhijab dia. Ya Pak, tak berhijab. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan menyinggung siapapun, tetapi ini perlu kami sampaikan. Ya Pak, ada orang sholat, bapak-bapak sholat, contoh sholat dia, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang tidak Islam yang dia lakukan. Karena setelah jelas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Peluklah agama Islam, terapkan agama Islam kafah,
secara sempurna. Itu tadi siratal mustaqim tadi, Pak. Tak setengah-setengah dia. Tidak setengah-setengah. Maka perlu tadi kita kembali ke awal. Bismillah. Tujuannya hanya Allah, sehingga kita minta agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, hidup kita dengan nilai-nilai Islam. Ada orang sholat tetapi sosialnya tidak Islami, ya Pak? Interaksinya kepada Allah bagus, ya. Tapi terkadang interaksi sosialnya tidak bagus. Padahal ini harus dia linear, harus sama. Ketika interaksi seseorang kepada Allah bagus, itu akan berbuah interaksi kepada manusia bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempurna dalam menerapkan nilai Islami, dan ini yang kita minta hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah terkait dengan surah Al-Fatihah sebagai bentuk kesimpulan. Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab karena dia induk dari Al-Qur'an. Dinamakan dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang kita baca. Kemudian 7 ayatnya ada 3 pembahasan konsep. Pertama, konsep akidah ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini akidah, tauhid. Konsep yang kedua ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang ketiga, konsep manhaj, gaya hidup. Akidah kita baik, ibadah kita benar, disempurnakan dengan gaya hidup yang Islami. Ini yang kita minta, siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja pembahasan kita terkait dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita paham dengan surah Al-Fatihah ini dan mampu membantu kita untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat kita karena kita paham makna-makna yang terkandung dalam Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita akidah yang benar,